Ini tuh tadi sebenarnya aku udah nge-record, cuma ternyata nggak ke-record dan aku nggak tahu. Jadi aku bakal jelasin ulang aja yang udah aku tulis tadi. Jadi ini yang sekarang tuh aku mau bahas tentang aturan reduksi dari bentuk non-linear menjadi bentuk linear. Nah, ini tuh ada aturan penentuan. Aturan penentuan yang pertama itu ada ini, jadi Y sama dengan, ada persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus B. Nah, ini tuh kita bandingkan dengan rumus Y sama dengan MX plus C. Nah, dari rumus ini kita dapat M-nya sama dengan A, terus X besar sama dengan X kuadrat, terus C sama dengan B. Terus ini di sini juga ada Y sama dengan AX plus B. Nah, ini tuh dari Y sama dengan AX plus B-nya ini bisa kita pecah. Jadi Y sama dengan A kali 1/X plus B. Nah, dari sini tuh kita sama dibandingkan dengan rumus Y sama dengan MX plus C. Terus dari sini kita dapat M sama dengan A, X sama dengan 1/X, terus C sama dengan B. Terus, oh ya, dari sini itu kita juga bisa dapetin kalau gradiennya itu A, ini gradien. Terus ini perpotongan Y. Terus ini kan ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Nah, ini karena di masing-masing A sama B-nya ini ada X, jadi kedua ruas kiri sama kanan kita bagi sama X semua. Jadinya Y per X sama dengan AX plus B. Nah, ini tuh pakai rumus juga Y sama dengan MX plus C. Terus didapat M sama dengan A, X sama dengan X, terus C sama dengan B. Terus ini kan biasanya kan kalau yang di atas kan perpotongan garis Y. Nah, tapi karena tadi kita bagi sama X, jadi ini perpotongan garisnya bukan perpotongan garis Y, tapi perpotongan garis Y per X. Nah, perpotongan garis Y per X ini sama dengan B. Nah, ini aku mau langsung aja ke contoh soal 1. Nah, ini kan kita ini ada persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus B. Nah, jadinya ini kan kita udah dapat tabel dari soal. Nah, karena soalnya ini ada persamaan X kuadrat, jadi kita masukin X kuadratnya ke dalam tabel. Jadi di dalam tabelnya ada X kuadrat sama Y. Nah, ini X sama Y-nya ini nyontoh aja dari soal. Terus ini yang X kuadrat ini kita pangkatkan sesuai dengan X-nya. Jadi kayak misalnya X, 1 kuadrat ini hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, dan seterusnya. Terus dari sini kita bikin aja tabel grafik dari tabel yang kita buat. Kenapa ini X kuadrat? Karena di soalnya X kuadrat, jadi yang kita cari itu X kuadrat, bukan X. Nah, ini tadi aku asal bikin titik aja, pokoknya dikira-kira aja. Tapi besok kalian waktu UTS tuh nggak boleh bikin garis atau grafik kayak gini, pokoknya harus dibikin serapi mungkin, segitu mungkin. Ini aku cuma kayak ngira-ngira aja, biar kalian ada gambaran gitu. Soalnya kalau aku gambarin satu-satu susah, nanti nggak muat. Nah, ini kita juga cari gradiennya, gradien sama perpotongannya. Nah, gradiennya ini dicari kayak di materi grafik garis lurus ini kita bikin segitiga kayak gini, terus kita turun, terus ramping. Jadi AB per BC sama dengan 53 min 17 per 25 min 5. Hasilnya 36 per 20 sama dengan 1/8. Nah, perpotongan garis Y-nya itu nanti
yang di sini. Nah, kalau yang tadi aku hitung itu udah hasilnya itu 8. Tapi nanti kalian coba apa ya? Coba hitung sendiri lagi. Nah, kenapa kita harus nyari gradien sama perpotongan garisnya? Soalnya ini kan di rumus yang ini tuh kan masih belum lengkap nih. Cuman baru ada X kuadrat. Terus kita harus menentukan nilai dari A sama B. Nah, A-nya ini kan gradien, terus B-nya ini perpotongan garis Y. Jadi, gradien sama perpotongan garisnya kita masukkan, didapatkan dengan hasil ini. Gitu. Terus aku mau next ngajarin tentang aturan penentuan yang membuat logaritma. Ini ada beberapa persamaan. Jadi persamaan pertamanya ada Y sama dengan A pangkat N. Nah, kita tuh ambil basis 10 dari setiap sisi. Jadi sisi kanan sama sisi kiri kita masukin basis 10. Nah, karena udah kita masukin basis 10, ini aku kasih logarit log di kiri sama kanan. Jadi log Y sama dengan log X kuadrat pangkat M. Ini X-nya hilang. Terus sesuai dengan sifat logaritma, makanya kita pecah log AX pangkat N jadi log A tambah log N pangkat log A tambah log X pangkat N. Terus habis itu kita pindah lagi nih. Ini kan ada sifat logaritma nih di sini. Sifat logaritma di mana pangkat ini tuh bisa dipindah ke depan. Dipindah ke depan gini. Sedangkan kalau misalnya sifatnya n log x kayak gini juga bisa kita pindah ke log x pangkat n gini. Nah, ini kita ubah jadi log y sama dengan log a plus n log x. Terus ini kita pindah n log x kita pindah ke depan gini. Jadi log y sama dengan n log x terus plus log a. Nah, ini kita bandingkan dengan persamaan y mx plus c. Nah, ini bisa kita lihat ini tuh m-nya sama dengan n, terus x sama dengan log x, terus c-nya sama dengan log a, kayak gitu. Terus ini ada persamaan lagi, y sama dengan ab pangkat x. Kita ambil lagi aja basisnya 10 buat setiap sisi. Setiap ruas kiri sama kanan. Jadi log y sama dengan log ab pangkat x. Terus kayak yang tadi kita pecah aja ab pangkat x-nya jadi log a tambah log b pangkat x. Terus habis itu x-nya kita turunkan jadi log a plus x log b. Habis itu dipindah nih x log b-nya jadi ditukar posisi sama log a. Jadi log y sama dengan x log b plus log a. Nah, ini kita bandingin juga sama rumus y sama dengan mx plus c. Jadi didapat m sama dengan log b, terus x sama dengan x, terus c sama dengan log a. Terus ini ada yang terakhir, y sama dengan ae pangkat bx. Jadi kita ambil basis e buat setiap sisi. Nah, kalau kita ambil basis e, ini tuh jadinya logaritma natural. Nah, logaritma natural itu tulisannya ln. Nah, jadinya ln y sama dengan ln ae pangkat bx. Terus kita pecah lagi aja. Jadi ln y sama dengan ln a plus ln e pangkat bx. Habis ini bx-nya ini kita turunin. Jadi ln a tambah bx ln e. Terus ini kan ln e ini logaritma natural e ini kan sifatnya sifatnya apa maksudnya itu sama dengan 1. Jadi hilang aja jadi bx tambah ln a. Nah, ini kita bandingkan lagi dengan rumus y sama dengan mx plus c. Terus dari sini kita bisa dapat m
sama dengan B, X besar sama dengan X, C sama dengan ln. Gitu. Nah, di sini tuh ada contoh soal. Tadi aku udah nyoba ngerjain, tapi juga nggak ke-record, ternyata sedih. Kemarin aku juga sempat nge-record, tapi ternyata RAM-nya penuh. Terus nggak ke-record juga. Jadi sedih. Jadi di sini ada contoh soal 5. Ini itu kita dapat soalnya. Ini kan kita diketahui nih dari soal T sama dengan KL pangkat N. Nah, jadi kita ambil nih T sama dengan KL pangkat N, terus habis itu kita masukin basis 10 buat setiap sisinya. Jadinya log T sama dengan log KL pangkat N. Terus dari sini dipecah lagi, dipecah jadi gini, log K tambah log L pangkat N. Habis ini pangkatnya diturunin jadi N log L tambah log K. Terus dibandingin sama rumus Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kan di soalnya udah ada tabel periode waktu periode sama panjang nih. Jadi kita ambil T sama L-nya. Nih, T sama L. Nah, karena tadi kita ngitungnya log T sama log L, jadi ini kita masukin juga log T sama log L-nya. Nah, ini kan udah ada angkanya nih dari soal buat T sama L-nya. Jadi kita masukin aja. Ini buat full buat T sama L-nya ini kita contoh aja dari soal. Nah, ini kan yang masih kosong tuh tadi itu log T sama log L. Nah, jadi kita masukin satu-satu. Log T, berarti log 1 berapa, log 1,3 berapa, log 1,5 berapa, log 1,8 berapa. Nah, ini tuh kan sebenarnya susah nih, kalian hitung sendiri. Ya emang bisa sih kalian hitung manual, tapi kan ya ribet dan besok waktunya terbatas waktu UTS. Jadi aku saranin kalian bawa kalkulator teknik atau kalkulator apapun gitu. Yang penting nggak boleh bawa kalkulator HP atau laptop atau tab gitu nggak boleh, tapi kalau kalkulator yang modelnya persegi panjang itu boleh. Jadi aku saranin mending pakai kalkulator itu aja sih daripada nilainya jelek atau kalian ngestak di satu soal kelamaan gitu. Terus ini kan besok kalau UTS ini kan modelnya open book, jadi kalian boleh bawa apapun, buku itu juga boleh, catatan, jawaban pun boleh, asal pun bukan dalam bentuk digital. Jadi bentuknya dalam kalian print atau catatan binder, buku gitu boleh. Terus ini kan kebanyakan soal, apalagi Pak Gun sama Pak Nuk itu kan sukanya ambil soal dari e-book. Ini kalau misalnya kalian seandainya niat buat beli bukunya, aku saranin mending beli bukunya atau di print aja sih. Soalnya ya mereka tuh suka ambil soal dari situ gitu loh, dan sedangkan di dalam bukunya itu mereka udah ada jawaban serta pembahasannya, jadi kalian cuma tinggal nyontoh aja. Nah, ini aku lanjut lagi ke pembahasan. Ini kan karena banyakan minusnya, jadi bentuk grafiknya kayak gini ya. Bentuk grafiknya kayak gini. Terus kalau tadi yang udah aku hitung, itu aku dapetin gradiennya setengah. Nah, cara cari gradiennya itu sama kayak yang di materi grafik garis lurus. Ini turun dulu, habis itu baru nyamping. Dibikin 3 titik, jangan lupa. Nah, ini kenapa di sini log T sama log L? Nah, karena yang kita cari dan kita gambar ini kan dari sini nih. Jadi, kita menggantikan log T ini dari Y, terus ini jadi X gitu loh. Sumbu X sama sumbu Y-nya diganti log L sama log T gitu. Terus ini kita nyari perpotongan log L. Nah, buat nyari perpotongan log L-nya ini kan log K itu 0,30. Terus K itu sama dengan antilog 0,30 sama dengan antilog 0,30. Nah,
Dari situ kita dapetin 10 pangkat 0,30. Nah, ini kita hitung-hitung pakai kalkulator dihasilkan 2. Jadi makanya perpotongan log L sama dengan 2. Gitu.